Bagi teman-teman yang membutuhkan juga buku untuk mempelajari bagaimana memahami bahaya NPD dan perlindungannya, sekarang ada e-booksnya di Google Play Books dan juga tersedia PDF-nya gratis namun terbatas di npdsurvivorindonesia.com. Sia, semangat! Selamat datang di Titik Balik. Halo teman-teman, kembali lagi ke channel Titik Balik. Kita fokus membahas tentang edukasi kesehatan mental, terutama berkaitan dengan Narcissistic Personality Disorder, NPD. Hari ini saya mendapatkan buku tentang Unsecret Narcissist, Anna Unbersal. Ternyata Ci Anna Unbersal ini ada channelnya di YouTube, content creator juga, dan sangat bagus juga bukunya. Jadi saya mau cerita sebelumnya, terima kasih sama kalian. Jadi Ci Anna, Bang Nofri, itu pengisi konten-konten edukasi mengenai NPD yang saya tahu awal-awal ya, paling awal di Indonesia. Dan paling banyak juga video-videonya, banyak juga, dan berani mengedukasi dengan wajah, berani bersuara juga, termasuk di Ci Anna Unbersal juga. Bukunya tebal banget, bagus, saya suka baca, saya bacain terus nih sampai tanda-tandanya banyak. Jadi ternyata memang ketika seseorang bisa mendapatkan empati, sejatinya itu berkat. Itu juga saya baru paham dari buku ini. Jadi menurut Ci Anna juga mencari tahu, nge-googling tentang manusia tanpa empati, yang akhirnya kita menemukan kalau itu disebut Narcissistic Personality Disorder, atau kita sebut gangguan kepribadian ya. Di Indonesia kita bahasa singkatnya ya orang-orang yang punya gangguan kepribadiannya. Memang itu juga bagian dari kejiwaan, kesehatan mental. Jadi jika tidak ada punya empati atau disebut raja tega atau ratu tega, berbahaya juga dong. Tapi sepanjang perjalanan kehidupan yang saya lihat, raja tega atau ratu tega ini juga bisa berkamuflase, bisa bunglon. Itu yang hati-hati. Maka di episode sebelumnya saya membahas tentang Extreme Narcissist. Kalau itu bukunya bahasa Inggris, mungkin kasus-kasus NPD juga jauh lebih huge, lebih besar di Amerika, di Australia dan sebagainya. Itu buku juga didistribusikan sampai ke sana juga. Kalau Extreme Narcissist sudah sampai tingkatan advance atau level middle up, dia bisa mengcover dirinya, membunglonkan dirinya seolah-olah dia seorang yang punya empati yang tinggi. Kalian pernah lihat ada misalnya seorang tokoh sangat karismatik, pembicaraannya juga banyak dipercaya orang, dia juga orang yang jenius, dekat dengan orang-orang hebat, punya pencapaian yang hebat, kekayaan yang hebat, bahkan di umur muda dan sebagainya. Tapi cara bicaranya seperti tidak ada empati, arogan, apapun motifnya, itu akhirnya menyerang dampak sosial orang. Kalaupun ada yang istilahnya termotivasi, tapi termotivasinya menjadi orang yang arogan. Contohnya misalnya flexing, memamerkan kekayaan. Jadi orang patokannya itu bukan, tadinya kan motivator yang sehat adalah memotivasi orang agar ingin bekerja, agar mencapai kesuksesan secara baik-baik. Tapi kalau motivator yang istilahnya dalam tanda kutip ya, itu seperti punya ciri narsistik, itu seperti bunglon. Seolah-olah manipulasinya, kamuflasenya adalah untuk memotivasi orang untuk sukses. Tapi sebenarnya di balik topengnya adalah dia ingin menghina orang. Dia istilahnya hanya menjatuhkan mental-mental orang-orang yang rentan. Kalian paham ya, rentan ini bukan hanya sekedar rentan mental, tapi rentan ekonomi, kesenjangan sosial, menjatuhkan mental mereka,
Karena mereka tahu kalau hal-hal itu tidak mungkin didapatkan. Karena orang-orang empath atau orang empati melakukan hal-hal jahat, dia tidak tega. Tidak sejahat itu, sedangkan orang-orang motivator yang dalam tanda kutip ya, istilahnya dia berani tega melakukan apapun walaupun itu menyakiti orang untuk mencapai keinginannya. Dan apalagi dia bisa bunglon kalau dia ahli donasi. Dia bisa berbunglon juga, berkamuflase, bermanipulasi kalau dia adalah orang dermawan. Itu sangat berbahaya, tapi ciri yang gampang sebenarnya adalah, maka saya bilang, dampak sosial. Jadi orang-orang licik ini mau berbunglon pun, bermanipulasi, seperti saya bilang sebelumnya, fakta tetaplah fakta. Kebenaran itu tidak bisa dibantah dengan fakta. Faktanya, kalau memang dia abusif ya abusif. Faktanya, dari motivasinya dia kebanyakan buruknya, banyak orang-orang yang jadi mendapatkan keburukan, ya udah, itu kamu istilahnya jadi merugikan orang. Apapun alasannya dia pernah melakukan kebaikan misalnya sebelumnya. Dan apakah dia ada empati, ada permintaan maaf kalau dia melakukan itu, kalau tidak, nah saya bilang, bunglonnya seperti itu udah fase ekstrim narsisis. Nah, untuk buku ini, makanya saya bilang, ini bagus banget. Jadi Ci Ana mengatakan ketika seseorang bisa mendapatkan empati, sejatinya itu berkat. Itu benar-benar itu berkat, anugerah. Kalau kita memang punya ketulusan ya dalam hidup. Kita ngerti kalau ketulusan itu emang kita juga punya kebutuhan sebagai manusia. Tapi paham nggak, ketulusan di sini itu maksudnya adalah kita kalau emang mau bantu orang ya bantu. Bukan kita perhitungkan atau kita licikin atau kita kerjain. Jadi misalnya saya pengen motivasi kamu kaya kok, tapi kamu harus siap ya, saya hina-hina kamu. Nggak gitu juga. Nah itu tidak ada empatinya, itu arogan namanya ya. Oke, jadi ini yang ada yang bagus ini adalah mereka tidak berbohong kepadamu karena kebenaran akan menyakiti perasaanmu. Narsisis berbohong karena kebenaran bisa memancingmu untuk membuat keputusan yang tidak sesuai dengan kebutuhan ego mereka. Jadi, kalau egonya mereka tidak tercapai, itu mereka marah-marah. Jadi, orang NPD ini sangat rentan banget dikritik. Mereka anti kritik. Mereka nggak bisa banget kalau misalnya tidak tercapai apa yang mereka inginkan. Walaupun dalam hal-hal kecil. Dan sebenarnya itu tidak ada yang salah. Jadi misalnya akhirnya orang tidak mengikuti lagi motivasinya dia atau tidak percaya lagi sama si bos ini dengan kata-katanya. Dia tidak bisa menerima itu. Sifatnya jadi seperti agak otoriter, tapi saya udah bilang ini NPD. Otoriternya itu juga dia tidak ada empatinya. Jadi tidak bisa dikritik. Otoriternya itu berdasarkan kemauan dia, bukan kebaikan sosial. Itu yang berbahaya juga sebagai pemimpin. Oke, sisanya jenis-jenis NPD itu bisa ditonton juga di channelnya Ci Ana. Sudah komplit di sana. Tapi yang menarik di sini saya mau mengatakan kata-kata yang bagus adalah mimpi buruk seorang narsisis adalah korban yang sudah teredukasi. Maka saya katakan juga tadi di video sebelumnya dan juga tadi di awal video ini, kalau terima kasih dengan para konten kreator kesehatan mental. Saya paham juga ada beberapa suara-suara para ahli mungkin yang bersuara kepada konten kreator ini kok seperti melangkahi mereka. Jadi percayalah begini, ahli memang tugasnya ahli untuk mendiagnosis orang sakit apa. Tapi percayalah, kesehatan mental kalian adalah tanggung jawab kalian sendiri. Jadi kalian mau bebas belajar dari manapun, kalian mau speak up apapun pengetahuan yang kalian sudah pelajari, why not? Apalagi jika kalian adalah korban. Ingat, ahli kanker, ahli mungkin sakit A, B, C, saya sebut aja seperti itu ya.
belum tentu dia udah pernah dapat penyakit itu. Tapi korban sudah pasti merasakan betapa sakitnya itu. Jadi sebenarnya kalau mau saling menopang, saling mendukung para korban, itu kalian akan recovery jauh lebih cepat. Karena kenapa? Kita secara logika waras ya, logika sehat kita ya, akal sehat kita melihat ada motivasi dong. Oh, temen yang satu sembuh, temen yang dua sembuh dari sakit ini, aku juga harus sembuh dong. Berbeda dengan ahli. Kalau ahli memang dia ngerti teori resep-resepnya, racikannya untuk mengobati. Tapi motivasinya kan kita dapat dari korban. Kalau dilihat, oh karena teredukasi dia jadi sembuh, oh dari ini jadi punya kita self esteem ya, kepercayaan diri juga ya untuk sembuh. Itu jauh lebih penting saya bilang. Maka di sini saya mengatakan jangan berhenti untuk beredukasi teman-teman semuanya. Dan satu lagi, para NPD ini juga sekarang kita buat simple saja kalau kita sebut mereka adalah orang licik. Oke? Jadi kita bukan trust issue ya, teman-teman korban juga jangan trust issue, jangan sembarangan karena udah nonton konten-konten edukasi malah jadi paranoid, gak gitu juga. Tapi setidaknya kalian bisa menjaga jarak jika sudah melihat gejala-gejala dari pelajaran-pelajaran yang kalian tahu. Apalagi terutama tentang kesehatan mental, karena untuk keselamatan diri kalian sendiri juga. Dan sebenarnya orang-orang kesehatan mental ini juga kita bisa edukasi juga sih mereka juga untuk istilahnya mendoakan untuk mereka juga sembuh. Tidak ada yang tidak mungkin kalau bagi saya, walaupun menurut ahli sangat sulit. Oke, jadi sekian, jangan putus asa dan tetap nonton edukasi yang bagus. Dan manusia itu, kehidupan itu adalah kayak belajar terus ya tiap harinya ya, kuliah kehidupan ya. Jadi jangan berhenti belajar, karena percayalah yang bisa menyelamatkan kalian adalah diri kalian sendiri. Oke, semoga video ini berguna dan memotivasi. Selamat malam, saya Andrin Hendranata, ditunggu video-video berikutnya. Bagi teman-teman yang membutuhkan juga buku untuk mempelajari bagaimana memahami bahaya NPD dan perlindungannya, sekarang ada e-booksnya di Google Play Books dan juga tersedia PDF-nya gratis namun terbatas di npdsurvivorindonesia.com. See ya, semangat!